Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan kali ini emiten yang kita akan bahas adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Namanya adalah Pura Delta Lestari atau kode emitennya Dimas. Dimas seperti yang kita biasa bahas, setelah melaporkan laporan keuangan tahunannya tahun 2023 atau full year, dan kita dapatkan data-data sebagai berikut. Book value-nya 122, IPS 25, harga sekarang 163, hutangnya DER kosong, liability 14%, kepemilikan masyarakat dan yang ada di KSE 17%. Nah, dari data-data yang kita dapat ini tadi, kita akan menghitung, menganalisa lagi sehingga kita dapatkan nanti hasil untuk diambil sebuah kesimpulan kualitatif untuk menentukan saham ini layak untuk kita invest atau masih perlu waktu untuk diinvest. Baik, titik tolaknya adalah harga sekarang. Harga sekarang ini 163. Ini direkam jam 14.05 ya. Baik, tanggal 7 bulan Maret. Baik, dari segi harga sekarang 163. Untuk mengetahui apakah perusahaan ini dihargai di harga wajar atau perusahaannya bertumbuh atau tidak, kita akan lihat dulu harganya sekarang. Harga sekarang kita bandingkan dengan nilai perusahaannya itu adalah dihargai 34% lebih mahal daripada 34% lebih mahal daripada nilai bukunya, daripada seluruh perusahaan. Jadi masyarakat menghargainya lebih mahal sekitar 34%. Jadi ini kita anggap perusahaannya sedang bertumbuh ya, kita anggap saja sedang bertumbuh karena dia harganya lebih mahal. Di situ ada ekspektasi masyarakat. Kemudian kita lihat dari segi keuntungannya. Perusahaan ini memperoleh keuntungan sekitar Rp25 per lembar saham. Rp25 per lembar saham. Kalau kita hitung berdasarkan harga hari ini, maka nilainya adalah 6 kali lebih mahal daripada harga wajarnya. Harga wajarnya berapa? Harga wajarnya adalah IPS dikali 10. Jadi kalau kita mau membeli saham ini maksimal di harga 250. Sedangkan sekarang harganya 163, berarti ada diskon. Ini ya, ada diskon, harganya masih murah. Sekitar 35% harganya lebih murah daripada harga wajarnya. Harga wajar tadi apa? Kita ulang lagi, 10 kali lebih mahal daripada keuntungan per lembar saham. Sedangkan jadi dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini adalah sedang bertumbuh dan dia punya keuntungan besar, sedang bertumbuh dan dihargai lebih murah. Jadi valuasinya bertumbuh dan murah ya. Jadi perusahaannya dianggap bertumbuh dan harganya masih dianggap murah ya. Selanjutnya kita akan lihat dari segi dividen. Tahun yang lalu ini Pura Delta Lestari ini
membagikan seluruh keuntungan yang mereka dapatkan itu dibagi ke pemegang saham. Jadi kita berandai-andai saja kali ini anggap saja 100 ya. Anggap sama dulu, bahkan kalau bisa turun, kalau turun ya tidak apa-apa, cuma kita anggap sama dulu bahwa nanti juga akan dibagikan sekitar 25 rupiah. Seperti tahun lalu, keuntungan yang didapat oleh Dimas ini juga 25 rupiah. Nah, hari ini kita anggap sama saja dulu ya, maka dengan DPR itu 100%, 100% ini kita anggap besar ya. Dengan DPR 100%, maka kita akan mendapatkan 25 rupiah. Dan dari sini kita menghitung-hitung bahwa nanti dividen yieldnya, keuntungan persen keuntungan per lembar sahamnya itu sekitar 15% ya. Jadi nanti totalnya dalam tahun 2023 itu 25 rupiah dan itu keuntungannya adalah 15%. Ini kalau kita konversi ke hitungan kita, ini harganya dividen ini sangat besar, 15% ya. Namun sudah dibagikan ke masyarakat sekitar 12 rupiah. Jadi kemungkinan besar dividen finalnya itu sekitar 13% karena dividen interimnya sudah dibagikan 12%. Jadi masih ada 13 rupiah ya bagi yang belum membeli. Ya, lebih dari 50% lagi yang belum dibagi. Jadi kita ambil kesimpulan dulu, dividen payout rasionya itu besar. Jadi persen pembagian sahamnya ini sangat besar karena keseluruhan keuntungan dibagi. Kemudian kita juga lihat tadi bahwa keuntungannya tadi yang 100% tadi kalau kita bagikan dengan harga sekarang itu tadi sekitar 15%. Jadi persen keuntungannya itu besar ya, kita anggap sangat besar ya. Jadi kriterianya, valuasinya, perusahaannya bertumbuh, harganya sedang murah, persen dividennya besar, kemudian dividennya juga sangat besar. Lalu tahap berikutnya kita akan lihat ke hutangnya hanya 14%, berarti hutangnya kecil, berarti aman, hutangnya aman. Dan terakhir kita lihat dari kepemilikan masyarakat memiliki saham ini hanya sekitar 17%. Berarti pengendali bukan masyarakat atau bukan retail. Kalau bukan retail, berarti perusahaan ini masih dimiliki oleh pemegang saham, berarti mereka masih memegang penuh kendali atas perusahaan ini. Ini termasuk perusahaan yang bagus. Kemudian kita lihat juga dari kepemilikan dari Kesei, ternyata yang beredar juga hanya 17%. Artinya apa? Yang beredar di masyarakat itu hanya saham yang dibeli oleh masyarakat. Berarti pengendali tidak ikut trading. Pengendali tidak trading. Jadi dia fokus hanya urusan perusahaannya, tidak memikirkan jual beli saham. Ini sangat bagus ya. Dan yang terakhir kita simpulkan, kalau seperti ini valuasinya sudah bagus, perusahaannya bertumbuh, bisa saja naik. Tinggal kita lihat chart di bawah. Sekarang harganya juga terlihat sudah turun dan membentuk sideways ya. Perusahaan sudah lama sideways, ini sekitar berapa? Mungkin tahun sideways, tidak apa-apa. Tetapi dari sidewaysnya itu kita diberikan hadiah 15%. Jadi istilahnya waktu menunggu kita masih dibayar ya, waktu menunggu kita dibayar oleh dividen. Oleh karena itu saya ingin menyatakan bahwa saham layak dibeli.
saham yang layak dibeli atau diinvestasi. Tapi maksudnya begini adalah bukan berarti bahwa pembelian ini setelah dianggap layak beli langsung dibeli langsung naik. Tidak juga. Kita melihat bahwa di sini dividennya bisa kita kejar tadi ya. Kemudian kalau kita berharap dia naik dengan cepat, mungkin saja tidak terlalu bisa begitu karena perusahaannya tadi sudah dihargai di atas tadi ya. Karena kita anggap bertumbuh tadi, dia perusahaannya di atas harga wajarnya untuk book value. Jadi mungkin kalau mau beggar agak lambat, cuman tetap saja perusahaannya bertumbuh. Demikian pembahasan kita kali ini. Jadi sekali lagi, perusahaan ini secara perhitungan kalkulasi kita layak dibeli, dan menurut chart juga sedang berada turun dan di bawah. Jadi mungkin termasuk yang bagus untuk dikoleksi ya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.